Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia di sini dimaksud adalah hak-hak yang dimiliki seseorang individu sejak lahir, yang tidak dapat dihapus dan bukan hak yang diberikan oleh siapapun. Kita sering dengar terjadinya beragam pelanggaran hak asasi manusia. Ada 3 faktor yang melatar belakanginya, yaitu 1. Telah terjadi krisis moral di Indonesia, yang terjadi karena ideologi Pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga, kesenjangan sosial yang tinggi. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu negara sebagai penyelenggara negara dan pihak di luar negara. Berikut contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, contoh pelanggaran hak asasi manusia dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ibu akan membahas salah satu agama penghayat kepercayaan yang sempat viral dalam media sosial, di mana Satpol PP menyegel bangunan yang bakal menjadi pemakaman tokoh Sunda Wiwitan, yakni Pangeran Janti Kusumah dan istrinya Ratu Emalia Wijareningsih pada Senin tanggal 20 Juli 2020. Diskriminasi dan intoleransi terjadi ketika pembangunan makam masyarakat adat Karuhun Urang atau Akur Sunda Wiwitan dilarang oleh pemerintah daerah Kuningan, Jawa Barat sebab dianggap tak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan. Mari kita mengenal Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan dalam bahasa Sunda artinya adalah Sunda permulaan, Sunda sejati, Sunda asli adalah agama atau kepercayaan asli masyarakat Sunda yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Diketahui Sunda Wiwitan sudah ada sejak masa sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Kabarnya seperti itu. Mitologi dan sistem kepercayaan. Kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa atau Yang Maha Kuasa atau Nu Ngersaken atau Yang Menghendaki. Dan disebut juga Batara Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa. Disebut juga Batara Jagat atau penguasa alam dan Batara Seda Niskala atau yang gaib. Dalam filosofi, ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia, artinya adalah unsur-unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur di dalamnya, welas asih yaitu cinta kasih, unduk usuk atau tatanan dalam kekeluargaan, tata krama, tatanan perilaku, budi bahasa dan budaya, dan wiwaha yuda narada atau sifat dasar manusia. Ajaran Sunda Wiwitan yang kedua adalah cara ciri bangsa, yaitu rupa, adat, bahasa, aksara, budaya. Kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat dalam kitab Sunda Wiwitan yang bernama Siksa Kanda Karesian. Namun secara mendasar manusia sebenarnya justru menjalani hidupnya dari apa yang tersirat yang bisa menjadi penuntun manusia di dalam kehidupan. Ada 3 alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, yaitu pertama Brana Nyungsung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa letaknya paling atas. Kedua Buana Panca Tengah, yaitu tempat yang berdiam manusia dan makhluk lainnya berada di tengah.
Yang ketiga, Buana Larang, letaknya paling bawah. Berdasarkan Dirjen Dukcapil Profesor Zudan Arifakullah dari Kompas, penghayat kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tertuang dalam pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Penghayat kepercayaan telah diakui dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Pasal 61 dan pasal 64 secara tegas menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, elemen datanya tidak dicantumkan dalam kolom EKTP atau KK, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Namun ketentuan pasal 61 dan pasal 64 ini kemudian dianulir atau dibatalkan melalui putusan MK nomor 97 PUU 16 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2017 yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Permendagri nomor 118 tahun 2017 tentang Blanko KK Register dan kutipan akta pencatatan sipil. Dalam putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon dari penghayat kepercayaan terkait pencantuman kolom kepercayaan dalam dokumen kependudukan termasuk EKTP dan KK. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemendagri menindaklanjuti putusan MK dengan menerapkan kebijakan pencantuman kolom kepercayaan di EKTP dan KK karena putusan MK adalah final dan mengikat. Contoh pelanggaran hak asasi manusia dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah tragedi etnis Tionghoa tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 yang menyisakan banyak keprihatinan terutama bagi keluarga korban. Dari sumber bbc.com berjudul Kerusuhan Mei 1998, apa salah kami sampai diancam mau dibakar dan dibunuh? Cerita dari salah satu pelajar 15 tahun etnis Tionghoa tidak jauh dari Plaza Glodok Chandra tengah mengerjakan soal Eptanas. Hari terakhir mendengar teriakan pertokoan dibakar. Dari ruang kelas di lantai 3 terlihat asap dari pertokoan Glodok Plaza. Guru waktu itu bilang, selesaikan saja sebisanya lalu pulang. Selama 3 hari, Chandra tak boleh keluar rumah. Dari rumah Chandra terlihat rumah tetangganya dijarah, mobil dibakar, dan teriakan tidak enak terdengar. Bakar Cina, bunuh Cina, jarah. Bagi Chandra yang masih 15 tahun, teriakan itu mengusik hatinya, di mana dia selalu diajarkan pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Salah kami apa sampai diancam mau dibakar atau dibunuh? Dan polisi pun tidak ada. Sepanjang hari Chandra melihat orang-orang berseliweran membawa barang-barang yang diambil dari pertokoan. Ada ibu-ibu mengangkat kulkas 2 pintu dan barang-barang lainnya. Sekolah diliburkan dan setiap hari Chandra dan para tetangga berjaga-jaga di sekitar rumah. Semua anak cewek cowok bawa sapu golok untuk jaga-jaga, buat blokade di rumah masing-masing. Tak lama setelah kerusuhan, warga membangun pagar tinggi. Cerita tentang kerusuhan, penjarahan, dan perkosaan di sejumlah tempat terdengar dari teman-temannya. Contoh pelanggaran hak asasi manusia dari sila Persatuan Indonesia adalah gerakan separatis Aceh yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ujung Sumatera, pucuk-pucuk bedil, dan Sekalengkola. GAM lahir dari kedaulatan atas kekayaan alam Aceh. By Ahmad Muawal Hasan Tirto.id. Pada tahun 1971, para petinggi perusahaan minyak dan gas alam asal Amerika Serikat, Mobil Oil,
bergembira menemukan tambang di Arun, Aceh Utara. Tak butuh waktu lama bagi mereka memulai eksploitasi di lokasi tersebut. Pekerjaan lancar sebab menjalin kongsi dengan rezim Orde Baru. 6 tahun kemudian terjadi serangan bersenjata yang menghentikan operasi pabrik untuk sementara dan menewaskan 1 orang. Dalam penyerangan adalah GAM. Kelompok bersenjata di bawah komando Tengku Hasan Muhammad di Tiro alias Hasan Tiro. Bibit perlawanan di Aceh ada sejak tahun 1800-an dalam upaya pembulatan tanah jajahan oleh Belanda. Saat Indonesia merdeka, Aceh dimasukkan menjadi salah satu wilayahnya. Rakyat Aceh berjasa besar dalam pembelian pesawat pertama Indonesia, Seulawah. Tapi keputusan Jakarta pada tahun 1950 yang menurunkan status Aceh menjadi kerasidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara menyulut kekecewaan. Akibatnya Tengku Daud Birroh menyatakan perlawanan dan bergabung dengan DITII Kartosuwiryo. Kemudian Presiden Soekarno memberikan status istimewa kepada Aceh untuk meredam perlawanan dengan Aceh berhak mengatur agama, hukum adat, dan seputar pendidikan. 4 Desember 1976, GAM resmi berdiri. Hasan Tiro mendeklarasikan perlawanan kepada pemerintah Indonesia. Visinya adalah romantisme masa lalu, ketika Aceh berdiri sebagai negara independen. Dalam deklarasinya, Tiro menyatakan Aceh kian miskin di bawah kolonialisme Indonesia. Karena angka harapan hidup berada di angka 34 tahun dan terus menurun. Melalui metode fact-checking, Ross memaparkan bahwa yang dikatakan Tiro soal angka harapan hidup dan keuntungan sebesar 15 miliar dolar keliru. Namun ia tertarik dengan strategi penarikan dukungan massa. Tiro tak menyebut soal Aceh berasaskan politik Islam, di mana isu bahan bakar perlawanan Daud Birroh. Menurut L. Ross, Jakarta merasa investasinya di Aceh terganggu dengan keberadaan GAM. Anggota GAM banyak yang mati. Penduduk sipil yang dituduh mendukung GAM turut jadi korban. Itu pun dituduh mendukung TNI. Maksudnya ataupun dituduh mendukung TNI juga menjadi korban. Pada tahun 1979, Tiro terpaksa melarikan diri ke luar negeri karena kalah jumlah. Pertengahan tahun 1980-an datang perlawanan gelombang kedua. Personel GAM kembali dari pengasingan merekrut anggota-anggota baru untuk diberi pelatihan militer. Beberapa dilatih militer Libya. Tahun 1990-an dari pemerintah Indonesia di gelombang kedua lebih berdarah-darah. Pemerintah RI menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM, serta menerjunkan pasukan kontraterorisme khusus. Eskalasi konflik meluas sekaligus membuat jumlah korban luka-luka, pengusiran tempat tinggal, serta meninggalkan lebih banyak korban. Pihak yang paling nelangsa adalah warga sipil. Dia dilabeli status pengkhianat oleh kedua pihak yang bertempur. Menurut berbagai versi, total korban jiwa kisaran 2.000 sampai 10.000 jiwa. Presiden Habibie menarik pasukannya dari Aceh sebagai realisasi komitmen menjaga amanah reformasi pada masanya. Namun situasi dimanfaatkan GAM untuk mengkonsolidasi kekuatannya. Pada masa Presiden Megawati tahun 2001 sampai 2002, kombinasi personel tentara dan polisi Aceh ditambah 30.000 hingga 50.000 personel. Selama gelombang ketiga berlangsung, lebih dari 4.000 nyawa melayang. Pembicaraan perdamaian sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1990-an, namun tak pernah mencapai kesepakatan. Hingga 27 Februari 2005, perwakilan GAM dan RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia, mendatangkan nota kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005. Contoh pelanggaran hak asasi manusia sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah
Masih banyaknya wakil rakyat yang melakukan tindak pidana korupsi, di mana seharusnya sebagai wakil rakyat adalah menyampaikan aspirasi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Atau terjadi kasus Trisakti sebagai bukti pelanggaran hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kelima, contoh pelanggaran hak asasi manusia sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan, serta kesehatan kepada orang miskin. Demikian pembelajaran pada sesi ini. Untuk tugas, silahkan membuat video tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tugas berupa analisis dari segi kronologi kasus, subjek hak asasi manusia, objek pelanggaran hak asasi manusia, peran penegak dan perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian, serta nilai hak asasi manusia Pancasila yang dilanggar. Video diposting di Instagram kelas dengan ketentuan slide pertama bertuliskan judul kasus atau video dengan background yang sama dalam satu kelas. Tag Instagram Ibu @ratutia_hidayah. Waktu 2 minggu dari jadwal pembelajaran ini berlangsung. Terima kasih. Sebuah roti pun tidak bisa dibagi secara adil. Berat sebelah itu pasti ada, walau hanya terpaut 1/juta gram. Layaknya hak asasi manusia yang selalu diperjuangkan keadilannya. Robiah Adawiyah, Jenius, Man Insan Cendekia Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan.